Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk kalian like, komen, juga subscribe. Dan untuk teman-temanku yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian diberi umur yang panjang, sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, juga selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-temanku, kali ini saya membawakan part 2 dan mari kita simak ceritanya. Davira menepuk-nepuk kepalanya berharap bayangan semalam kembali berputar di memorinya, sehingga dia bisa mendapatkan jawaban kenapa dirinya bisa terbangun di kamar Bima. Jangan bilang kalau kamu gak ingat apa yang terjadi semalam, ucap Bima seraya tersenyum miring. Davira langsung menatap garang ke arah Bima yang masih duduk di lantai, dan hanya kepalanya saja yang terlihat di tepi kasur. Apa yang sudah kamu lakukan ke aku? Kenapa kita berdua ada di sini? Kenapa aku nggak pakai baju? Kenapa aku dan kamu tidur di yang sama? Cecar Davira. Oh, jadi kamu benar-benar nggak ingat apa ya? Bima memastikan kembali. Masa sedikit pun nggak ada yang kamu ingat? Tanya Bima. Davira menggelengkan kepalanya dengan pelan. Oke, karena kamu gak ingat, jadi gimana kalau kita reka ulang kejadian yang semalam lagi? Tawar Bima jahil. Hah? Davira makin bingsu saat Bima perlahan berdiri dan ternyata polosan. Astaga! Mata Davira langsung terkontaminasi melihat guratan Bima. Ditambah ada sesuatu yang sedang mengacung minta disapa. Bima lantas naik kembali ke bed dan perlahan mendekati Davira yang duduk ketakutan sambil membungkus dirinya dengan selimut. Jangan macam-macam ya, aku bisa teriak loh, ucap Davira. Bima menaikkan satu sudut bibirnya. Teriak aja yang keras, gak bakal ada yang nolongin kamu di sini Davira. Kita cuma berdua di sini. Dan kalau kamu mau laporin aku, harusnya aku yang lapor duluan karena aku korban. Mata Davira terbelalak. Ngomong apaan sih kamu? Korban? Aku ini korbannya dan kamu pelakunya. Bima menghela nafasnya sejenak. Perlu aku kasih rekaman CCTV supaya kamu percaya kalau aku ini korban dari kamu. Bima menunjuk kamera pengawas kecil yang terpasang di sudut ruangan. Davira makin syok lagi dibuatnya, karena di kamar pun dipasang CCTV. Bima yang edan atau Davira yang mulai gila. Tidur dengan temannya sendiri. Jelas memang sudah gila sih. Aku bisa kasih bukti langsung kalau memang kamu duluan semalam. Jangan pura-pura lupa Davira, ucap Bima seraya memandang kedua mata Davira dengan lekat. Oke, aku tahu kamu semalam mabuk. Sementara aku dalam kondisi sadar. Tapi yang jadi masalah adalah aku laki-laki normal. Siapa juga yang nolak kalau ditawarin? Oh salah, lebih tepatnya aku dipaksa. Lanjut Bima. Dipaksa? Davira makin melotot. Bima mengangguk, senyuman manis terpasang di wajah tampannya. Ternyata kamu oke juga ya. Brengsek kamu. Davira melempar bantal ke arah Bima. Jangan playing victim deh, mana mungkin aku yang maksa kamu. Aku gak bakalan percaya sebelum aku lihat langsung rekaman CCTV itu, ucap Davira. Boleh, nanti setelah lihat aku harap kamu gak kaget, balas Bima dengan santai. Kenapa aku harus kaget? Davira sebenarnya masih sangsi dengan perkataan Bima tadi. Mana mungkin dirinya yang melakukan pemaksaan? Apalagi yang dipaksa itu Bima, teman akrabnya sedari kecil, yang agak nyebelin, sedikit cuek, dan narsis. Kamu hebat Davira, aku gak nyangka aja kalau kamu bisa seluas itu.
Stop, stop. Davira langsung menutupi wajah Bima dengan telapak tangannya. Bima menangkis tangan Davira di wajahnya itu. Jadi cewek yang manis dikit kek. Orang itu biasanya terus telunjuknya doang di bibir biar berhenti ngomong. Ini malah semua muka aku kamu tutupi. Aduh. Ya biar kamu gak banyak jelasin tentang yang itu, jawab Davira. Wajahnya masih memerah karena malu kalau dibahas yang begituan. Ceritakan ke aku dari awal, kenapa aku bisa sama kamu? Dan kenapa kamu bawa aku ke sini? Bima lantas menyandarkan punggungnya di headboard kasur. Tatapannya seperti menyelidik ke arah Davira. Jadi kamu juga gak ingat kenapa aku bisa ketemu sama kamu semalam? Kamu bener ingin tahu kejadiannya sebenarnya? Gak nyesel setelah menyaksikan rekamannya? Pertanyaan Bima yang dijawab dengan keraguan oleh Davira. Ya udah, sebelum kita saksikan rekamannya, aku ambil dulu atribut kamu di dalam mobil sebagai bukti awal kalau bukan aku yang memulai. Lagian, aku nggak punya atribut wanita kalau kamu minta gantinya. Ungkap Bima yang rasanya semakin menguatkan alibinya. Tapi bagi Davira, kini yang terpenting memakai kaos terlebih dahulu sebelum mengurus masalahnya lebih lanjut. Davira merasa menjadi korban saat dirinya tengah tak sadar. Karena mabik minuman. Sementara Bima juga merasa kalau dirinya justru yang menjadi korban permaksaan oleh Davira. Karena Bima punya rekaman CCTV. Bima mengedit mendengar kata-kata Davira. Kalau sedang kondisi sadar, bisa dipastikan kamu gak akan sudi ngomong begini. Bima geleng-geleng kepala sendiri keheranan. Bima pun kemudian merapikan pakaian Davira sebelum turun dari mobil. Tidak lupa, dia juga membenahi jeansnya yang barusan dibuka paksa engselnya oleh Davira. Dia sedikit kesulitan untuk memapah Davira. Rasanya jauh lebih berat kalau sedang mabik begini. Saat keluar dari mobil menuju ke dalam rumah, Bima langsung membopong Davira di dadanya agar lebih mudah. Sampainya di dalam rumah, Bima pun menurunkan Davira di atas bed miliknya. Berat banget sih kamu, kelebihan dosa ya? Kau Bima sambil mengatur napasnya. Kos-kosan juga membopong temannya itu. Davira tampak menggeliat di bed. Dia kembali membuka layarnya tanpa diminta. Gerah, aku gerahan, ucapnya berkali-kali sambil melepasnya sendiri. Hingga tersisa yang paling mini saja. Davira membuka matanya dengan kesusahan, kemudian memperhatikan Bima yang dari tadi mematung sambil berdiri. Lebih tempatnya, Bima sedang bergumul di dalam hatinya. Ia ragu antara lanjut atau tidak. Davira langsung beranjak dari bed dan berdiri tepat di hadapan Bima. Ia mengalungkan kedua tangannya ke Bima dan sambil tersenyum. Lesung pipi di kedua sisi terlihat sangat manis seperti ada medan magnetnya. Entah bagaimana, tiba-tiba saja Davira sudah mendorong Bima hingga terhempas di atas bed. Bima mulai pasrah. Dia memperhatikan ke sudut ruangan di mana ada kamera CCTV yang terpasang. Dia tidak mau disalahkan kalau saja nanti Davira sadar. Rekaman dari CCTV itu tentu bisa menjawabnya. Seumur-umur berteman dengan Davira, baru kali ini dia mengetahui kalau temannya ini ternyata cantik juga. Ini hal gila yang tidak pernah ada di pikiran Bima sebelumnya. Sebelum Davira bergerak semakin jauh, Bima menjedanya sejenak untuk pengaman dirinya. Ya karena Bima orangnya memang selalu safe, dirinya tidak mau ambil resiko. Apalagi lawannya saat ini adalah temannya sendiri. Setelah kegiatan itu, dua sahabat sejak kecil itu pun terjadi. Ternyata Davira saat kondisi mabuk bisa segila itu.
Hingga Bima pun kewalahan dan membiarkan Davira untuk mendominasi arena pertandingan. Stop, kamu jangan ngelebihin cerita, gak mungkin aku begitu. Davira mendelik tajam ke arah Bima setelah mendengar runtutan cerita dari Bima. Kamu bilang kalau aku yang buka semua yang kamu pakai. Terus aku... Davira berusaha tertawa, walau terpaksa. Sejurus kemudian, dia langsung gigit jari. Aku punya buktinya lewat CCTV, Davira. Dan ini memang sudah aku berikan sebelumnya. Makanya yang semalam aku milih pasrah. Karena aku tahu kamu sedang kondisi mabik. Nanti bisa aku kirim rekaman CCTV itu ke kamu. Jelas, Bima. Davira memijit pelipisnya. Kepalanya masih sedikit pusing. Tidak sengaja matanya mengarah ke meja nakas yang terletak di sebelah kasur. Ada sisa kemasan pengamin di sana. Tidak cuma satu, tapi tiga. Jadi semalam sampai 3 kali. Pikiran Davira makin kacau dibuatnya. Bima tiba-tiba saja menepuk pelan puncak kepala Davira. Don't worry, yang semalam itu aku jamin aman. Aku tahu kalau kamu gak punya komitmen dengan laki-laki manapun untuk saat ini. Sama seperti aku, yang gak mau terkait hubungan pacaran dengan perempuan manapun. Davira menatap kedua manik mata coklat milik Bima. Biarpun dia tidak ingat dengan kejadian semalam, tapi entah mengapa, di dalam dirinya seperti tidak ingin protes dengan apapun yang terjadi antara dirinya dan Bima. Sepertinya ketika mabik, Davira bergerak sesuai dengan keinginannya selama ini. Ya, sudah hampir 3 tahun, Davira tidak pernah pacaran. Mungkin yang semalam adalah wujud dari impiannya. Dan pelan-pelan, Davira mulai menerima apa yang semalam terjadi. Terlebih, hal ini terjadi akibat dirinya. Dirinya duluan yang mulai. Sorry, kata Davira kemudian. Seandainya memang benar dan terbukti kalau aku yang memulai semua ini, tapi yang semalam aku dalam kondisi mabik. Aku harap ini cuma jadi rahasia kita berdua. Kita sudah sama-sama dewasa, dan kamu pasti paham kan maksudku? Bima mengangguk. Iya, aku paham. Kita sama-sama dewasa. Perlu hal itu. Tapi nggak punya partner buat ngerjain. Jawab Bima sambil tersenyum jahil. Wajah Davira merona merah akibat malu. Apa dirinya terlihat seperti perempuan murahan di depan temannya itu? Davira sedang pusing. Sebisa mungkin ia harus menebalkan mukanya di hadapan Bima. Ya, ini kan sudah kejadian. Lantas mau gimana lagi? Tapi aku suka. Lanjut Bima sambil matanya menatap serius kepada Davira. Hah? Davira terperangah dengan perkataan Bima barusan. Iya, aku suka. Jujur, ini pertama kalinya aku merasa benar-benar nyaman. Bahkan sampai 3 kali. Davira harus merasakan bagaimana. Kenapa Bima malah suka dengannya semalam? Ini yang ada. Davira malah makin tersipu malu. Jangan ditanya lagi, wajahnya makin memerah seperti tomat. Kamu benar-benar gak ingat sama kejadian semalam kan? Tanya Bima lagi untuk memastikan. Gak ingat, jawab Davira pelan. Bima tersenyum, lalu mendekat ke Davira dan berbisik. Sebelum pulang, bagaimana kalau kita ulang sekali lagi kegiatan yang semalam? Davira terbelalak mendengar bisikan dari Bima. Sepertinya bukan cuma Davira yang gila, Bima juga sudah gila. Buat ucapan perpisahan sebelum kita kembali dengan kehidupan masing-masing, rayu Bima lagi. Davira tidak mengangguk ataupun menggeleng. Dia terdiam sambil matanya memperhatikan postur atletis Bima. Guratan kotak-kotak, juga otit-otit di lengan Bima seperti memanggil Davira untuk bersamanya lagi. Tanpa minta persetujuan lagi dari Davira,
Tiba-tiba Bima sudah membuat selimut yang menutupi Davira, membiarkan akses luas-luasnya untuk Bima. Semalam mungkin kamu yang sudah mendominasi dan sudah melakukan yang terbaik untuk aku. Tapi pagi ini biar aku yang melakukan yang terbaik untukmu, ucap Bima dengan suara berat dan serak yang membuat Davira merinding. Kamu yakin bisa melakukan semua itu? Tanya Davira dengan wajah yang tersipu. Aku akan mencobanya, Davira. Yakin saja, aku bisa. Bima lantas memulainya kepada sahabatnya itu. Keduanya sangat intens dalam posisinya masing-masing. Hingga mereka lupa kalau hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Davira merasa telah mendapatkan segalanya dari Bima. Dan barulah dia tahu bahwa sikap Bima saat berdua sangat berbeda dibanding dengan sikapnya saat bergaul sebagai teman dan sahabat setiap harinya. Bagaimana, Davira? Kali ini kamu mulainya dengan kesadaran penuh. Tapi justru tidak seperti yang terjadi semalam, ucap Bima. Kepalaku masih agak pusing, Bim. Beri kesempatan untuk memulihkan ingatanku sebentar saja, pinta Davira. Rupanya Davira merasa belum melakukan secara maksimal setelah mendengar keluhan Bima. Kita coba sekali lagi yuk, pinta Davira dengan greget yang tampaknya lebih menjanjikan. Bima sangat respek dengan keputusan Davira untuk mengulangi sekali lagi dan memberinya yang terbaik untuknya. Keduanya saling pandang, kemudian saling tersenyum untuk menunjukkan bahwa segalanya telah tuntas di rumah sahabatnya ini. Lalu cerita itu bersambung. Teman-temanku, bagaimana alur cerita dari kisah Bima dan sahabatnya? Apakah menarik dan kalian suka? Kalau kalian suka, kalian simak dulu part 1-nya. Kalau kalian langsung ke part 2, kalian tidak akan mengerti cerita ini secara jelas. Dan teman-temanku, di video kali ini saya sedang mengambil sebuah video di persawahan. Apa dari teman-teman di sini pernah jalan-jalan di sawah sambil melihat para petani yang sedang membajak sawah? Karena teman-teman, berjalan-jalan di sawah sangat membuat pikiran kita menjadi rileks karena bisa melihat hamparan tumbuhan yang hijau yang luas dan tentunya sangat asri. Tapi jika kalian ingin jalan-jalan ke sawah, pastikan kalian datangnya saat pagi ataupun sore hari. Karena pada saat itu cuacanya tidak panas dan sangat cocok untuk menikmati pemandangannya. Dan untuk teman-temanku semua, silahkan kalian tunggu alur ceritanya. Cerita-cerita saya selanjutnya yang tentunya semakin hari semakin menarik. Dan teman-temanku, nantikan cerita saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. See you!